Cara merawat iman dan bertanding untuk menang. Bacaan dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara, kalau kita mengunjungi suatu taman bunga yang indah, dengan warna yang beraneka ragam, hati kita merasa senang untuk melihatnya. Bunga yang indah tidak begitu saja bisa tumbuh dengan subur, tetapi perlu perawatan yang baik. Kita harus memberi pupuk, tanah yang baik, serta air yang cukup, agar dapat menghasilkan bunga yang indah. Bunga yang indah hanya bisa bertahan sebentar saja, lalu layu dan mati. Sama juga dengan iman kita. Iman yang baik dan kuat itu juga butuh perawatan setiap hari, supaya di akhir pertandingan kita beroleh hidup yang kekal. Seperti juga dalam pertandingan sepak bola, kita perlu latihan-latihan yang rutin setiap harinya. Juga kedisiplinan dalam latihan. Sama juga dengan iman kita. Berapa lama kita merawatnya sampai dapat menghasilkan iman yang kuat di dalam Tuhan. Especially di dalam kita menjalani puasa, agar kita lebih menyediakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan bergaul intim dengan Dia setiap hari. Ada beberapa cara untuk merawat iman kita. 1. Melalui doa kepada Tuhan, supaya kita mampu berpikir yang positif dan fokus kepada Tuhan, dengan jalan membaca firman Tuhan setiap hari, serta merenungkannya, agar jasmani dan rohani mendapat makanan yang sehat, yang dapat menguatkan iman kita untuk bertumbuh. 2. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita agar kita kuat menjalani kehidupan setiap hari. Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kita dalam segala hal, asal kita mempunyai kerendahan hati dan mau dibentuk seperti yang Tuhan mau. 3. Kita butuh latihan rohani dengan membaca firman Tuhan, agar otot-otot rohani kita menjadi kuat. Jadi tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih Allah untuk menerima hidup yang kekal, agar hidup kita bisa menyerupai seperti Yesus dan diam di dalamnya. Karena kita tahu di dalam Yesus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam menjalani puasa ini, agar kita berdoa apa rencana Tuhan untuk hidup kita masing-masing di tahun yang baru. Jangan rencana Tuhan itu gagal karena keegoisan diri kita. Melalui puasa ini, agar kita lebih berserah total kepada Tuhan, supaya bisa menyenangkan hati Bapa yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Karena di luar Tuhan tidak mungkin ada keselamatan, supaya dari puasa ini kita berhasil merawat iman kita kepada Tuhan untuk lebih melekat lagi, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan pada akhir kehidupan kita. Amin.